Sempat bercerita kepada temanku, dia bilang, Nio jadi TKW ke situ. Anda tidak tahu kalau TKW itu pahlawan devisanya Indonesia. Begitu sampai di sana saya akan mengejar bule untuk mengajari saya bahasa Inggris. Ini nggak malu lah bang, toh uangnya lebih tinggi kok daripada pekerjaan kita yang bagus-bagus di sini. Gitu. Siapapun di dunia ini kayaknya keluarga tuh number one kan. Harta yang paling berharga adalah mana melodinya bro? Istana yang paling indah adalah support system apa atau siapa yang Faren dapatkan atau yang mendukung Faren lah nih. Support system ya. apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya yang pas tengah? Jadi pengkhianat bangsa, pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Ya, kalau Anda waktu skripsi ngapain? Ya, kan udah diceritain loh. Ngapain? Ceritanya bagi aja. Apa? Iya kan membandingkan dua generasi. Kalau Anda lagi skripsi ngapain? Ikut WFV apa enggak? Atau ngakun positif hal lain apa gitu? Jadi kalau saya pas skripsian memang betul-betul tugas tuh memang di skripsi aja. Cuman kayak pekerjaan karena berhubungan saya tinggal di masjid ya. Jadi skripsian sambil mengurusi pekerjaan masjid di situ. Seperti biasalah apa yang dilakukan oleh Garin waktu sholat ya harus azan, kemudian imam, kemudian untuk bersih-bersih juga kita lakukan seperti itu. Berarti belum kenal time kan ya? Waktu itu belum kenal time. Dan kalau saya kenal time waktu itu mau ngapain? Kalau waktu itu kenal time ya, mungkin saya pengennya langsung mengimprove diri itu lebih cepat daripada saya harus menunggu wisuda dulu. Jadi saya pengen percepatan berhubung saya pengen studi S2, jadi pengen melakukan percepatan persiapan untuk berhubungan dengan studi S2 itu. Oke, jadi dua hal yang berbeda ya, antara orang yang sadar dan antara orang yang bukan orang yang sadar. Jadi dua perbedaan antara dua generasi muda, antara mereka yang sudah mengenal time sewaktu kuliah dan mereka yang belum mengenal time setelah kuliah, setelah wisuda. Jadi perbedaannya apa? Jadi perbedaannya mungkin percepatan waktu ya, tapi kualitas manusia nanti akan menentukan juga. Oke, silakan pertanyaan berikutnya ditembakkan pada Faren. Oke, saya tertarik dengan seorang pemuda atau pemudi ya. Jadi masa muda nih. Nah, sebagaimana zaman ini kan tergantung dengan para pemuda atau pemudinya. Dan kayak di berita yang bermunculan pasti itu selalu. Yang tren pasti anak-anak muda yang muncul. Nah, masa muda seperti apa sih yang pengen Faren lakukan atau nikmati nih? Ntar lagi mic kita datang dari Australia ya. Jadi gak perlu oper-oper begini. Iya nih viewernya udah puluhan ribu tapi mic-nya masih begini ya. Tapi mohon maaf ya, keren banget nih mic ini. So far pikiran Fan tentang masa muda kayaknya udah cukup ya. Karena rasanya dari mulai SMP, SMA dan kuliah itu kayaknya Fan nggak serius-serius amat dalam dunia pendidikan. Seharusnya kan kalau kita sebagai anak muda nih ya, kita harus memanfaatkan kesempatan belajar itu ya. Belajar tuh mungkin bagi sebagian orang adalah hal yang biasa aja, cuman bagi sebagian orang adalah hal yang sangat sulit untuk mereka dapatkan. Mungkin ada orang yang sampai tamat kuliah, ada yang nggak sampai tamat kuliah gitu kan. Jadi sebagai pelajaran hidup aja, kalau kayak sekarang nih ada kesempatan untuk WFV, Faren nikmati dulu kesempatan kerja nih untuk mencari cuan, cari cuan dulu gitu. Nanti setelah WFV baru kepikiran lagi untuk belajar dengan serius. Dan di samping itu WFV pun bakalan jadi ajang untuk Faren memperbagus lagi bahasa Inggris Faren. Karena sesampai di sana saya akan mengejar bule untuk mengajari saya bahasa Inggris. Tadi dia ngejar dosen, sekarang ngejar bule. Mengejar semua orang yang
menghasilkan hal baik untuk diri saya gitu. Oke, Anda nggak takut nanti kan banyak paradigma di luar sana bahwa WFH itu Anda nggak kerja di bidang managerial ya, nggak keren lah kerja, cuma jadi kuli pabrik, cleaning service, atau mau kerja di aged care ya, yang jaga-jagain orang tua gitu, itu nggak malu seorang sarjana ke sana? Balik lagi ke awal ya Bang, mungkin di awal ketika Van nggak tahu apa itu WHV yang sesungguhnya dan kemana akhirnya kehidupan kita setelah WHV ini, mungkin Van akan malu banget. Jangankan itu, dulu aku sempat bercerita kepada temanku, dia bilang, Nio jadi TKW ke situ. Anda tidak tahu kalau TKW itu pahlawan devisanya Indonesia. Begitupun dengan anak WHV, karena gimana bisa disebut sebagai pahlawan devisa ya, karena pemasukan negara kita jadi bertambah loh karena orang luar negeri. Ya kalau untuk saat ini nggak malu lah Bang, toh uangnya lebih tinggi kok daripada pekerjaan kita yang bagus-bagus di sini gitu ya. Ya Allah, mohon maaf saya agak rasis ya. Ya karena bagi Van sekarang tujuan kita bekerja tuh hanya untuk mensejahterakan diri kita sendiri, begitupun dengan keluarga kita. Apalagi kayak Faren ya Bang, bukan menjadikan alasan nih keluarga, tapi siapapun di dunia ini kayaknya keluarga tuh number one kan, emang prioritas, apalagi kalau kita punya adik gitu kan. Seperti lagu ini, harta yang paling berharga adalah, mana melodinya bro? Istana yang paling indah adalah ya benar sekali ya. Jadi jujur Li, Faren itu nggak merasa malu sebagai seorang PKI ya, atau pekerja migran ya. Jadi mau ngembabu buta di situ, yang penting gajinya dolar. Ada pepatah anak WFV senior mau bilang begini, boleh jadi buruh, lihat tangan buruh, lihat muka buruh, tetapi lihat rekening buruh. Isi dolar semua. Ya betul ya. Nah ini yang ya kalau keluarga seperti apa sih dorongan orang tua untuk mengikuti programnya? Apakah biarkan banyak juga nih orang-orang luar sana yang tidak mau anak-anaknya untuk kerja kayak gitu, apalagi perempuan. Sebagai perempuan Anda menyikapinya seperti apa? Sejauh ini my family is so supportive. Emang benar-benar support system semuanya lah, bahkan sampai super financial. Jadi kayak bagi orang tua Faren kayak ini pun dikatakan untuk membuat anak jadi celaka enggak, toh anak kita juga udah ini my mom and my dad shade, mereka bilang tuh kan kamu udah saya bekal ini dengan kuliah setinggi-tinggi mungkin, udah dilesin lagi, habis itu mana juga nanti financialnya juga bakalan saya bantu dulu sebelum kamu kerja gitu. Kayak apa yang perlu kamu takutkan, lagian Australia itu dekat loh dari kita, nggak ke Eropa bagai nak jauh gitu doh kata orang tuh gitu kan. Jadi kayak bagi mereka better kalau melihat kualitas hidup untuk saat ini, kalau Faren emang punya standar hidup yang tinggi nih, katanya pergilah ke sana dulu nanti, tapi dengan catatan nih Bang, kalau bisa sampai S3 nih balik ke sana. Betul sekali, harus dong. Ini anak WFV itu biasa kan setelah WFV mereka lanjut master, lanjut PhD, terus netap di situ gitu ya. Nah, ya. Jadi kalau dari rumahmu Australia itu sebelah mana? Belok sebelah mana, kiri apa kanan? Kayaknya belok kanan deh. Iya, itu lah. Berarti banyak alasan ya. Nah, kalau orang tua yang berarti orang tua support banget ya terhadap pilihan Faren. Dan kalau orang tua yang tidak mensupport itu, apa sih pesan yang pengen Faren sampaikan kepada orang tua sana yang nggak support? Bapak Ibu di luar sana yang mungkin anaknya seumuran Faren atau di atas Faren atau bakalan mau wisuda kayak Faren kan, daripada Bapak Ibu menuntut mereka untuk menjadi PNS atau semacam yang berbaju dinas, lebih baik Bapak Ibu nih kalau punya harta nggak apa-apa diinvestasikan aja dulu untuk biaya ke Australianya, besok kan yang dapat berkali-kali lipat nih Bu. Kalau saat ini kita tuh prinsipnya mana yang bisa mensejahterakan anak kita dan kita aja Bu gitu. Soalnya balik lagi ke tadi Bang, kalau dibaca realitanya emang kayak gitu ya, susah sekali untuk mencari kerja nih di negara kita. Meskipun nih nanti ke Australia kita cuman kerja casual nih ya Bu, part time, alright kayak TKW ya pada umumnya, tapi hasil yang didapat itu wah sekali loh Bu. Saya melihat senior saya itu yang bikin orang tuanya 3 kali bolak-balik Mekah sama bolak-balik Australia tuh sangat memotivasi sekali Bu. Betul sekali.
Oke, Faren, silakan Anda tanya. Anda kerja di sini, saya bayar untuk bekerja. Tolong bertanya kepada narasumber kita. Jangan dianggurin ya. Silakan. Saya tadi memikirkan sebuah pertanyaan. Ini mengenai support system. Tentu perlu itu. Apalagi tadi sudah menceritakan latar belakangnya seperti apa dengan adik 2 ya. Nah, jadi selain orang tua, support system apa atau siapa yang Faren dapatkan atau yang mendukung Faren lah nih? Support system ya. Kayaknya kalau untuk teman yang benar-benar teman, nggak ada yang sebegitu support. Tapi so far setiap ada dosen yang bertanya nih, Faren habis sidang nih, habis wisuda ini mau ngapain gitu. Faren lagi persiapan program ini loh Pak, Bu. Semuanya bilang, wis hebat kamu Faren. Semuanya pada bilang, mau kamu seperti itu. Dan Faren merasa semua dosen Faren dari Tadris Bahasa Inggris UIN IB itu sangat mendukung ya. Mendukung nih kayak, oh bagus Faren, pergilah, dia hebat. Saya tahu nih kamu hebat, mau kayak gini daripada kamu di sini aja. Nanti kalau di kampung kamu disuruh menikah aja lagi. Ada yang kayak gitu juga ngomongnya sambil bercanda. Jadi kayak bagi Faren salah satu support itu adalah dukungan, meskipun itu hanya dukungan moral dari dosen-dosen itu sangat membantu saya menyelamatkan mental saya selama persiapan ini ya. Ya seperti itu. Kayak beda deh dari kampus lain. Yang menjat, ngapain Anda di situ? Anda S1 mau jadi kuli, jadi babu, tapi di Tadris Bahasa Inggris UIN luar biasa ya, mensupport mahasiswa mereka. Ya bener ya, di kampus kamu gimana tuh, mensupport gak? Kalau di UNP mungkin ke kalangan dosen belum terlalu ini ya, belum terlalu dikenal WHV-nya apa. Masih di kalangan mahasiswa dan ya sekedar situ aja untuk diri mereka sendiri. Dan saya rasa perlu nih Time Language Center untuk datang ke Universitas Negeri Padang untuk mempromosikan, memperkenalkan apa itu WHV. Tapi Bang, pertanyaan saya tadi tuh tidak seperti yang saya harapkan jawabannya sebenarnya. Dan maksud lu yang support dia selama ini? Bukan seperti itu. Jadi oke deh ditambah ya. Masa selain dari dosen orang Faren ini udah punya pacar. itu yang mau ditanya itu. Apa kenapa kalau dulu nanya pacarnya dia? Untuk memenuhi konten di sini. Bukan memenuhi konten, tadi dia masih pajak. Jadi ada pacarmu yang mensupportmu? Support sama sih seperti Faren di awalnya Bang, sempat skeptis dengan apa itu WHV. Ternyata dengan mandirinya lewat nih di FYP TikTok dia tuh kayak, oh WHV apa, terus hasilnya, terus oh kayak mana anak-anak WHV itu, dan bahkan dia tergiur juga untuk ikut. Nah, jadi tujuannya bertanya seperti itu, bawa nanti pacar ke sini dan bisa kita coaching dan menjadi student di Time Language Center untuk berangkat WHV selanjutnya. Gitu. Ini baru marketing sejati gue nih, tahu celah-celahnya ya. Mantap, gaji lu gue naikin tahun depan. Ya gaji lu gue naikin tahun depan ya. Itu juga Bang, kayak temen yang ya teman, aku anggap teman karena pemikirannya sama kayak aku. Aku sekarang cuma mau berteman sama orang yang pemikirannya sama aja kayak aku ya. Namanya itu bird with the same color flock together. Ya, mereka bilang, oh Faren jangan putus ya komunikasi kita, nanti kasih tahu aku gimana WHV, kapan perlu aku nabung dulu nih agak 2 tahun agak. Ya nggak apa-apa, 2 tahun lagi kan masih 25 umur kita tuh WHV sampai umur 30 kok kata Faren kan. Jadi kayak besok kalau penasaran gimana WHV itu konsultasi aja ke Time gitu. Saya selalu promosi untuk ke Time. Nomor teleponnya. Boleh minta nomor kawan-kawan. Ya begitulah, Time tuh dari muncung ke muncung ya. Dari mulut ke mulut, akhirnya dari mulut tetangga yang pedas sampai ke mulut tetangga yang ini. Begitu ya. Silakan tanya lagi, gue kayak habis bahan deh. Oke. Jadi kan ini kan sudah melakukan MCU dan granted kemarin ya visanya. Nah, Jakarta ya. Jakarta dan balik lagi ke Padang nih. Apa nih persiapan selain SKCK, paspor dan sampai MCU dan visa granted, persiapan apa lagi yang mau dilakukan untuk sebelum Faren menuju WHV ke Australia nih? Persiapan yang paling penting itu adalah mental ya, mental. Apalagi sebagai orang perempuan nih, nggak anak perempuan lagi nih, hitungannya udah perempuan. Sebagai perempuan tuh kayak
emang balik lagi ke beban moral tadi tuh banyak banget ya, kayak kita tuh sering diragukan, kayak masa iya berani aja ke luar negeri langsung beda benua kayak gitu, oh nanti di sana ngapain, nanti dijual sama orang kayak gitu tuh, sama omongan-omongan lebih ke persiapan mental untuk melawan omongan orang gitu. Terus kayak mental untuk mengurus semuanya sendiri. So far aku ngurus dokumen tuh sendiri rata-rata bang. Bahkan sampai MCU tuh beneran sendiri. Karena pengiranya nih teman luar nih udah pada MCU semua. Jadi kita nggak kepikiran karena saking pengen cepat grantednya nih. Biarlah sendiri. Dari Padang itu beneran sendiri sampai ke Jakarta sendiri, MCU sendiri. Jadi emang mental. Kalau kita punya keberanian untuk kemanapun sendiri, bahkan ke negara orang pun mungkin mampu kita sendiri, cuman kita tetap harus berkomunikasi dengan orang-orang gitu. Yes, begitulah mental WFV harus kuat seperti Faren, berani sendiri, berani ke Australia sendiri, nanti naik pesawat sendiri, naik kereta sendiri ya. Anda ke mana sendiri? Kemana-mana sendiri sebenarnya. Jomblo ya? Alhamdulillah jomblo. Dia jomblo ya, nggak apa-apa, alhamdulillah jomblo ya. nanti baru dibuka itunya ya, bordernya ya. bordernya Apa ini? masih lama dia masih kuliah dulu sampai S3 baru dinikah. Kan Farah ini belajar persiapan bahasa Inggrisnya ini di Time Language Center. Menurut saya sih ada sih tempat les lain ya untuk persiapan bahasa Inggris. Kenapa pilihannya ke Time Language Center nih? Bentar, kalau saya kemarin tuh ya, sebelum melihat kualitas Time Language Center, saya agak lucu sih melihat di Google Maps tempat les terdekat Time Language Center. Jadi saya kesini langsung. Dan pas konsultasi, wah memang cocok gitu. Kalau Farin gimana nih? First impression juga. Karena pas nyampe di sini tuh yang dari awalnya skeptis, takut dan merasa kayak nggak mungkin lah gue mau ngambil ini kayak gitu kan, merasa WHV apaan sih gitu kayak gitu. Nyampe di sini berapa sejam mungkin kita cuma ngobrol ya bang, balik di sini langsung menggebu-gebu jiwaku. Pokoknya setiap pulang dari les itu jiwaku tuh selalu menggebu-gebu. Karena apa? Karena di sini semua orang tuh cita-citanya tuh tinggi gitu. Iya, nggak ada yang kayak aku dulu ngira ke luar negeri tuh adalah hal yang paling sulit dilakukan di dunia gitu kan. Nggak akan mungkin lah seorang Faren nih dari ujung Sumatera Barat nih bakalan pergi nih ke Australia gitu, nggak pernah terpikirkan. Ternyata setelah berbincang dengan Bang Melki, pokoknya salah satu penyebab Faren mau les di sini tuh awalnya tuh memang Bang Melki. Pada saat itu kan belum tahu nih alumni Time tuh apa aja, apa kayak scholarshipnya apa aja, yang WHV itu udah berapa. Faren ngira cuman sekedar les terus orang tuh pergi sendiri aja. Ternyata Bang Melki sejauh ini tuh nge-keep kita ya semuanya tuh terbantu. Bahkan besok nih hari Sabtu kami bakalan dikasih apa bang? Dikasih pre-departure training. Ya, pre-departure training itu adalah bentuk service time untuk memberikan edukasi kepada kayak Farah dan teman-teman yang akan berangkat. Boleh bawa apa aja, obat-obatannya apa aja, terus boleh bawa ini enggak, boleh bawa itu enggak, terus nanti di airport seperti apa, data pesawat seperti apa. Itu akan kita berikan service seperti itu kepada student-student kita supaya tidak ada kendala nanti di imigrasi. Jadi kenapa tadi Time Language Center-nya kenapa? Kalau bagi Faren ya, untuk Faren yang awam banget sama informasi, dulu ke Time nih adalah suatu apa ya? Semacam wahyu, kayak terbuka semuanya gitu. Dan sejujurnya di zaman sekarang tuh kayak orang yang benar-benar informatif tuh adalah bantuan yang paling besar. Bahkan menurut Faren itu lebih berharga daripada uang gitu. Kayak uang tuh mungkin semua orang bisa bantu kita, tapi kayak informasi itu susah gitu. Apalagi Bang Melki dengan pengalaman beliau udah tinggal di Australia sekian tahun ya Bang. Jadi lebih menyenangkan berbicara tentang Australia tuh dengan Bang Melki gitu. Karena kadang beberapa ada kok orang yang udah ke Australia tapi masih kayak Australia tuh gimana, padahal kalau sama Bang Melki tuh enggak, kita dikasih tahu nih hal baiknya semuanya, tapi di samping itu kita juga dikasih hal-hal yang riskan ya, kayak risiko-risikonya gitu kan. Jadi kita enggak memandang negara itu dengan satu pandang aja, enaknya aja, enggak, semuanya dijabarin. Pokoknya kayak mulai dari
gimana kita kerja nanti di sana gitu kan, dijabarin. Pokoknya 1 jam bertemu Bang Melki itu merubah semua pola pikirku dan membuatku aku harus tulis di sini aja, kayaknya lebih menyenangkan kalau keep relationship nih sama Bang Melki ini nih gitu. Ya, kita satu kampung ya. Kita sama-sama berasal dari Solo Selatan. Saya 9 tahun di sana ya. Cuman sebentar, nggak lama. Lama itu. Udah bisa jadi PR harusnya. Saya bukan PR lagi, saya citizen yang Solo Selatan. Cinta banget sama Solo Selatan ya, Solo Selatan kampung nan jauh di Mato. Saya jarang berkunjung ke sana, nggak terlalu sering sih. Kalau ke sana pun sekarang dalam program ngisi kuliah umum ataupun melihat kos kontrakan, ambil duit kontrakan. Ya, itulah Solo Selatan, masih banyak potensi-potensi anak muda dari Solo Selatan. Kamu dari mana? Kalau saya dari Batam. Selatan tapi. Oh ya, saya lupa. Ini kita Solo Selatan. Dia pesisir selatan. Sebelahan. Jadi sama-sama selatan ya. Ya, pokoknya ini geng selatan lah gitu ya. Jadi luar biasa ya. Saya memberikan apa yang saya lihat selama ini berdasarkan experience yang ada di Tam Language Center, juga dari experience student-student yang udah berangkat ke sana, dan rancangan roadmap kehidupan. Nah, dia ini sampai meninggoy dan saya rancang kehidupannya seperti apa, betul? Insya Allah semoga sesuai dengan yang kita inginkan lah. Dan ya Bang Melki ya memberikan ini sih sebenarnya jalan ya. Tinggal kita sebagai individunya tuh menjalankannya, atau mungkin ada yang jalan yang ingin dicobanya lagi gitu. Tapi setidaknya kita udah tahu nih ke depan mau apa gitu. Terbuka juga pengandamu. Betul. Yang terpenting itu guys, Arkadaşlar, jadi untuk menghadapi hidup ini memang roadmap ya. Dan titik temunya itu di tujuan. Itu sih. Kita udah tahu tujuan dan kita harus menentukan roadmap. Setelah itu barulah itu namanya hidup gitu. Kalau kita nggak tahu itu, berarti kita belum hidup gitu. Memang bener loh Dani. Kalau Faren sendiri mikir ya Bang, dulu tuh jangankan untuk setelah tamat kuliah, ya maksudnya tuh setelah tamat kuliah ini nanti tuh bakal ngapain ya gitu. Tapi setelah ketemu Bang Melki tuh kayak mulai kan kayak merencanakan kehidupan Faren gitu. Kita nggak pernah tahu ya Tuhan rencananya hidup kita tuh diatur sama Tuhan, tapi kan manusia juga boleh berencana gitu. Dan harapannya kan supaya terlaksana nih semua yang kita rencanakan itu, semoga aja kita panjang umur gitu ya. Itu lagi yang perlu kita jaga-jaga banget nih gitu. Dari semua kekhawatiran kan cuman itu kekhawatiran Bang. Kalau pendek umur nanti kita udah siapin nih semua hal gitu kan. Kayak aku udah berjuang banget nih, apalagi setahun nih bener-bener apa ya ibaratnya. Ya up and down, kayak jungkir balik banget persiapan WHV sama skripsi. Kayak kok bisa ya aku kayak gini, kok orang bilang skripsi aja udah gila kita gitu kan, tapi kok aku bisa 2 hal yang kuurus itu. Jadi kalau sekarang saya mau berbangga banget ya gitu. I don't care about your opinion gitu kan, kayak mau bilang gue mau jadi TKW, I don't care, yang penting gue duitnya besok. Ya, yang menarik yang pernah sampaikan adalah yang pertama, bahwa informasi itu is more important dari pada cuan ya. Karena dengan informasi yang didapatkan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi dibanding misalkan kayak WFV. Ada juga yang nanya ke kita ya waktu itu, usia udah 32. Tentu nggak bisa lagi ikut WFV, dan dia dapat informasi di saat yang tidak tepat, yang sudah terlambat sifatnya. Ya, kita cuma mengatakan bahwa I think that's not your destiny gitu ya. Itu belum takdir Anda, belum rezeki Anda ke Australia. Kalau Anda tetap memperjuangkan, barangkali Anda menikahlah dengan orang yang akan ke Australia, atau anak Anda dipersiapkan untuk ke Australia. Walaupun jalannya panjang, naik bukit turun bukit, berliku, tetapi if you keep fight for your future, insya Allah itu akan dapat. Yang kedua adalah yang Faren sampaikan adalah banyak anak muda yang tidak sekeren Faren. Yes, benar ya, itu thumb ups ya, benar. Karena skripsi itu nggak gampang ya, bagi semua orang skripsi nggak gampang, dan itu butuh fokus yang kuat. Udah fokus saja masih belum bisa tamat tepat waktu. Nah, seorang Faren sudah fokus di skripsi, fokus di IELTS, dan fokus. And she deserve for this guy. She deserve for this. I mean like patut berbangga dan berbangga sebentar aja, nggak boleh lama-lama ya. Berbangga sebentar aja sehingga mampu memberikan inspirasi kepada anak-anak Win lainnya ya. Oke, luar biasa, Faren sangat menginspirasi sekali. Banyak hal positif yang kita dapatkan dari Faren tadi. Semangat yang saya lihat, dan juga walaupun saya hanya memberikan
informasi, dan alhamdulillah itu menyentuh hal yang menjadi titik balik dari seorang Faren untuk mulai merancang masa depannya, mengatur roadmapnya. Begitu juga dengan nih si Turkiye ya, juga ujuk-ujuk datang ke Time Language Center ketemu dengan saya, akhirnya saya setting hidupnya. Nggak saya setting sih, Allah yang men-setting hidupnya. betul. Ya betul. Ya betul. Ya Pak Ustadz, siap Pak Ustadz. Siap salah. Ya walaupun saya masih lebih tua daripada dia, tapi saya belajar ke dia karena dia guru agama ya. Dia Pak Ustadz orang, mantan Garin, mantan model. Jadi masih model Time ya, ambassador BA. Mantan guys. Mantan ya. Atau lu mantan siapa? Oh, saya alhamdulillah nggak pernah jadi mantan. Jangan bohong kamu. Untuk apa saya bohong guys? Untuk apa bohong demi? Nanti dia datang ke Time Language Center mengaku aku adalah istrinya, gimana? Kamu siapa gitu? Langsung kamu siapa? Aku tidak kenal kamu gitu ya. Ya Faren, bagi anak-anak muda nih yang masih malas belajar bahasa Inggris, apa sih yang pengen Faren sampaikan? Oke, ini nih pesan banget ya sebagai seseorang yang sudah berkecimpung di dalam dunia bahasa Inggris, kayak pendidikan. Meskipun pendidikan bahasa Inggris harusnya kita tuh udah banyak lah knowledge about English itu ya. Jadi sebagai seseorang yang mensia-siakan kesempatan tersebut, teruntuk kalian yang jurusannya pendidikan bahasa Inggris atau tadris bahasa Inggris Winnie Ben ya, aku lebih itu sih ke juniorku, tolonglah manfaatkan kesempatan ini. Dan belajar bahasa Inggris itu sebenarnya nggak susah, banyak kok medianya gitu. HP kalian yang kalian gunakan setiap hari itu udah lebih dari media. Kalian nggak mau mungkin ngelihat YouTube, Spotify ada, Spotify bisa untuk dengerin podcast. Sejujurnya untuk kemampuan listening Faren yang paling membantu itu adalah aplikasi Spotify. Faren nggak hobi buka YouTube dari dulu ya, lebih suka buka Spotify. Dan kayak speaking itu Faren sering nengok mock testnya tuh di TikTok bang. Jadi banyak media-media untuk kita belajar, manfaatkanlah itu. Salah satu yang membuat Faren mau memanfaatkan hal tersebut tuh juga tutor time nih. Kayak tutor time tuh semuanya berkualitas bagi Faren bang. Mr. Rion juga membantu Faren untuk membangkitkan pikiran Faren untuk mengembalikan keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Karena Faren dulu emang udah sehilang arah itu, udah clueless banget, kayak nggak usah lah, mending apa adanya aja lagi gitu. Kalau sekarang tuh kayak Faren udah mulai berani nih ngomong bahasa Inggris, meskipun kadang masih ada yang koreksi nggak kayak gitu ngomongnya, ya nggak apa-apa, I open minded tentang itu gitu. Asal baik saya terima nih gitu. Jadi kalau trik belajar bahasa Inggris yang paling masuk di Faren tuh trik misterius. Oke, nah sejauh ini Faren melangkah ya, tentu ada hal-hal yang menjadi obstacle, ada hal yang jadi pelajaran, dan ketemu dengan Time Language Center, qadarullah ya, dipertemukan di Time Language Center sampai hari ini. Dan juga tidak lepas dari dukungan dan support dari orang tua. Nah kini mau nyampein apa nih buat bunda ya dan ayah, nyampein apa nih terhadap perjuangan orang tua yang sudah membesarkan, mensupport, yang rela lah. Kalau orang bilang ya, asal anak makan biar gue makannya dikit, betul gak sih? Betul. Asal anak bisa tampil oke, kuliah, dan juga seperti anak-anak yang lainnya, nggak apa-apa deh kita orang tua ngalah dulu deh untuk membeli baju baru atau apa. Nah apa sih yang mau Faren sampaikan terhadap pengorbanan, bukan pengorbanan sih bahasanya, tapi prioritas yang diberikan kepada Faren untuk bisa sampai pada titik ini? Mungkin kalau dibilang ini omongan manis mungkin ya bang, karena kita nggak pernah tahu ke depannya pola pikir kita atau hati kita kayak mana ya, karena Allah maha membolak-balikkan hati manusia ya. Tapi sejauh ini yang selalu Faren tanamkan, kayak dulu bunda yang selalu nahan diri untuk nggak beli baju nih asal sekolah anak-anaknya nih, sampai asal makanan anaknya itu apa. Padahal sebenarnya kalau dari segi pekerjaan ayah nih mampu aja mungkin bunda tuh beli baju bang, cuman pikiran beliau tuh daripada baju di Bali ancak barang kok. Dan sekarang yang mengantarkan Faren, salah satu faktor mengantarkan Faren, emas yang ditabung bunda Faren itu juga, dan juga sebagian gaji ayah. Jadi kayak besok kalau Faren udah kerja nih, bunda beli aja lah baju apapun gitu, jangan tahan diri lagi. Terus
Kalau untuk ayah, bagi Fan emosional banget ya membahas tentang ayah. Karena dari kecil tuh Fan emang anak ayah itu ya, mungkin sejak kuliahnya aja yang nggak begitu akrab lagi sama ayah kan. Dan ayah tuh sama kali kayak Faren, orangnya agak parnoan gitu. Ayah nih sempat bilang bercanda kan, besok tiba situ lupa jo kami, awas lupa kayak ya, enggak kan pernah lupa. Kayak di dunia nih mungkin yang bahkan kalau bisa milih untuk bikin keluarga baru, maksudnya menikah nanti, nah kalau nggak mungkin kan untuk menikah, aku mau hidup sama mereka aja gitu, nggak mau aku nikah rasanya kayak mau menghabiskan waktu seumur hidupku cuma sama mereka gitu, saking banyaknya hal yang belum ku kasih ke mereka, bahkan seumur-umurku hidup cuma ngasih kecewa aja banyaknya gitu. Kayak tungguin Faren nih bisa setidaknya kalau nggak akan memperbaiki hal-hal yang pernah aku lakukan dulunya yang mengecewakan, setidaknya memberikanlah hal baru yang bisa membuat mereka bangga gitu ya. Dan juga kayak gimana ya intinya keluarga tuh nggak akan pernah terlupakan, karena emang dari dulu tuh Faren cuman gimana ya, yang menyelamati dan melindungi Faren tuh cuman keluarga gitu. Belum ada selain keluarga. Kalau faktor eksternal itu ada juga yang baik kepada Faren, tapi belum sebaik keluarga gitu. Kayak tungguin Faren dulu. Habis ini ayah nggak usah kerja keras lagi, nggak perlu hidup di bawah tekanan. Pokoknya setahun Faren kerja, ayah berhenti aja lagi dari tekanan tersebut. Kapan perlu besok kita pindah ke Australia. Amin ya. Kayaknya dalam banget ya beban hidup yang ditanggung oleh seorang Faren. Tapi sebagai anak itu kan berpacu dengan waktu tentunya ya. Karena we don't know, probably tomorrow or day after our parent is not stay with us anymore. And then Faren menyikapinya dengan semangat yang tinggi ya. Ya kayak Faren itu juga salah satu alasan Bang. Kayak ayah kan umurnya sekarang udah 53 atau 53. Jadi kayak kalau Faren cuman mau honor aja di kampung, ayah lah nampak bapak kita sama emak kita setiap hari kan. Tapi nampaknya tuh nampak kesal aja. Kayak dan mengulian kok tujuannya kok supaya bisa membantu kok. Tapi lebih baik Faren biarlah jauh nak nampak gitu, yang penting terbantu. Karena setelah pengalaman Faren kuliah sendiri itu memang pendidikan di Indonesia ini udah tinggi tapi hasilnya nggak ada. Lebih baik Faren kan bukalah jalan dulu ke sana, move to Australia. Habis itu nanti adik kan nggak perlu di sana aja lagi gitu. Kalau seandainya susah juga masuk PTN, ini kan PTN Indonesia nih sangat sombong, nggak mau menerima kita. Kamunya nggak diterima atau kamunya belum layak diterima? Kayaknya emang nggak layak sih. Nggak, don't worry. Emang bener, temen gue di Malaysia itu masuk gak perlu pakai tes gitu kan. Cukup lu punya IELTS 5,5 ya. Nih bisa dulu sama Bapak Izzy ya. Si ini teman kita, kolega Tamil Language Center. Nggak perlu deh tes yang namanya antu belau dulu. Untuk tes juga habis biaya banyak. Cukup IELTS saja 5,5 bisa kuliah di Malaysia. Dan juga tentunya uang kuliahnya jauh lebih murah. Gila gak sih gitu loh, dibanding kuliah di sini. Kenapa bro nangis bro? Ini ada debu nih. Nah, lumayan inilah terenyuh dengan kisah Faren tadi. Kalau arti seorang ayah menurut Anda seperti apa? Wah, memang kalau ayah nih ya, cintanya itu memang bukan dari 9 bulan awal kita berada di perutnya. Tapi kita akan merasakan cintanya seorang ayah tuh, atau apa ya, sangat membutuhkan yang kita itu ya pas kita nggak berada dekat dengan dia. Dan ya paling berkesannya mungkin nanti ketika seorang ayah udah nggak ada, dan mungkin kita baru merasakan itu. Ya sebagai anak ya, walaupun ada tidak adanya orang tua atau ada tidak adanya ayah sekarang, ya tentu harus berbakti dan harus tahu apa yang dilakukannya itu demi kita juga, dan selalu mendoakannya tentu. Dan ingat amal jariah yang tidak terputus, yaitu doa dari anak-anaknya yang soleh dan solehah. Itu aja. Ya Pak Ustadz. Lu nangis beneran bro? Entah. Acting kan? Acting belaka atau beneran? Ngantuk kan dia. Ngantuk. Ya Allah, ya betul. Gimana kalau kalau arti ibu di matamu? Kalau ibu ya ditanya ya, 1 kata, 2 kata deh, segala-galanya gitu.
Kalau ayah segalanya aja. Ulang. Oke, ulang. Apa sih arti ayah di matamu dan arti ibu di matamu? Kalau ayah itu segala-galanya. Kalau ibu kan 3 kali lipat, artinya segala-galanya. Tambah kak, segala galak-galaknya gitu ya. Lebih galak ya, karena ibu memang lebih cerewet kan. Tapi dunia masih aman. Kalau si ibu masih cerewet, itu dunia masih aman. Yang gawatnya kalau ibu nggak cerewet lagi, ini buat ibu yang cerewet di luar, silakan pertahankan kecerewetanmu pada anak-anakmu. Karena dengan cerewet itulah one day rumah itu udah nggak ada lagi cerewetnya yang hanya tinggal kenangan ya. Di saat si anak udah berhasil, si parent di Australia, nanti one day probably udah jadi PR di sana, udah tinggal 15 tahun. Dan cerewet tadi itulah yang akan jadi pengisi relung-relung kerinduan tentunya. Dan memang kalau bicara seorang tua sih, siapa yang gak akan terenyuh ya. Pastilah orang tua itu menjadi first motivation in your life, and even as well in my life. Dan selagi waktu saya ke Australia, saya selalu minta doa kepada orang tua, semoga apa yang saya kerjakan itu diridhoi, dan tentunya juga doa yang gak berhijab dengan Allah. Betul? Betul sekali. Ya betul lah pokoknya. Kayaknya yang mempermudah perjalanan hidup kita tuh emang doa orang tua. Especially our mom maybe. Kayak setiap mau ngelakuin hal besar tuh selalu nelpon ke bunda. Kalau ke bunda nih nelponnya pasti tegar. Tapi kalau ke ayah tuh nelponnya setelah melakukan dan khawatir nih nggak bakalan dapat. Misalnya kayak kemarin mau sidang aja contohnya tuh, nelpon ayah tuh, ayah nelpon nih. Kalau sebenarnya kami tuh ngomong tuh emang tau lah Bang orang Selatan gimana nada ngomongnya kan. Entah apalah penyebabnya, mendengar ayah ngomong tuh jadi sedih. Padahal sebenarnya enggak. Tapi dengan demikian Van mendapat kekuatan. Kayak ayah, ngapain nangis? Kan bakalan terlewati juga tuh, kita udah berusaha kok selama ini, udah berjuang selama ini. Begitupun juga dengan bunda. Kalau sama bunda nih kita nggak bisa nangis kan, takut nanti jadi kepikiran. Kayak kemarin sejujurnya Bang, visa Van granted itu tahu abang di mana? Di Surian. Maksudnya tuh Van dapat emailnya tuh pas udah di Surian, dalam posisi dari kampung berangkat ke Padang. Dan sebelum naik travel tuh, bunda leko cuma naren sih tinggal nak do lun juga rentik lele ndak ka ditolak kok gitu. Sempat gitu. Dan pas Wan nyampe Surian ngabarin bunda lo sempat camilo kayak gitu, malas. Jadi kita kayak hal-hal yang mengkhawatirkan tuh lebih baik nggak dibilang dulu gitu. Tapi pada akhirnya Van yakin 90% perjalanan Varen ini lebih mudah itu karena doa bunda dan ayah. Ya seperti itulah, it is what it is.